Skui film. Di awal film diperlihatkan rekaman video musuh dari Spider-Man di film sebelumnya, yaitu Mysterio, bukan pemain SmackDown, membocorkan identitas asli dari tokoh utama kita yaitu Spider-Man adalah Peter Parker. Belum cukup di situ, sebelum dia membocorkan identitas asli dari Spider-Man, dia mengatakan bahwa dia akan dibunuh oleh Spider-Man. Hal tersebut membuat para netizen di kota itu nampak percaya bahwa seorang Spider-Man adalah pembunuh. Dan ketika identitas asli Spider-Man terbongkar, Spider-Man mulai menyelamatkan MJ yang mulai ditanyai oleh para netizen dan membawanya ke apartemen Bibi Mai. Are you Spider-Man's girlfriend? Setelah mereka berdua masuk ke dalam apartemen, di dalam apartemen ternyata sudah ada Hogan atau Happy yang sedang jaduman dengan Bibi Mai. Ketika Hogan mendengar suara gaduh dari kamar Peter Parker, lalu dia menghampirinya dan ternyata balah Mas Peter dikira mau cemewew sama Mbak MJ dong. Tak lama kesalahpahaman itu terjadi, ternyata di sekeliling apartemen Bibi Mai sudah banyak helikopter dan netizen mulai mendekat karena identitas Spider-Man telah terbongkar. Selanjutnya para polisi mulai datang ke apartemen Bibi Mai dan menangkap Peter Parker, Bibi Mai dan kawan-kawannya untuk diinterogasi atas kejahatan yang dilakukan oleh Peter Parker. Miss Jones, why do you want a lawyer? Drones that are yours. No. Well, look. Setelah interogasi selesai, mereka menyewa seorang pengacara untuk memberikan pembelaan untuk kasus pembunuhan oleh Spider-Man atau si Peter Parker, dan hasil dari kasus tersebut, Peter Parker tidak ada bukti kuat jika dia adalah seorang pembunuh. Seriously? I knew it. Charges against you are gonna stick. Setelah itu Peter dan Bibi Mai berencana untuk pindah dari apartemennya ke tempat yang sudah disediakan oleh si Hogan agar mereka terhindar dari gangguan warlock setempat. I really just finished my MIT. You think I'm being too pragmatic? No. Besok paginya saat Peter dan MJ berangkat ke sekolahnya, sudah banyak sekali warlock yang ingin mengutarakan isi hatinya dan pikirannya kepada Peter dan MJ. Saat Peter masuk ke dalam sekolah pun dia sudah disambut oleh guru-guru dan murid-murid yang mulai memfoto-foto dan memvideo Peter. Saat di atap sekolah, Peter, MJ, dan Ned berjanji kalau mereka akan selalu bersama, termasuk mereka semua harus bisa diterima di sekolah favorit mereka, yaitu MIT. Setelah Peter menerima surat yang diduga itu adalah surat dari sekolahan favorit Peter dan kawan-kawan, Peter bergegas pergi ke tempat kerja MJ untuk nobar isi surat tersebut. Pas saat dibuka surat tersebut, alangkah kecewanya saat mereka bertiga tidak diterima oleh sekolah favorit mereka atau MIT, dikarenakan gara-gara kasus sebelumnya yang sudah menimpa Peter dan berimbas ke teman-temannya. No. Pas saat Peter melamun galau berat sekali, dia sedang melihat mainan atau lampu hias. Saya juga bingung itu apa. Setelah itu Peter berpikir untuk meminta bantuan ke Dr. Strange agar bisa memundurkan waktu dan menghapus kejadian terbongkarnya identitas asli Peter seolah-olah tidak pernah terjadi. Setelah Peter sampai di tempat Dr. Strange, sayangnya Dr. Strange tidak bisa menolongnya karena dia sudah tidak punya batu akiknya, yaitu Time Stone atau batu waktu untuk membalikan waktu. I'm so sorry, but I don't have the Time Stone anymore. Tapi Dr. Strange punya cara lain, yaitu memakai mantra Rune Kafkal. Adalah mantra yang bukan memutarbalikan waktu, tapi bisa melupakan semua orang jika Peter Parker adalah seorang Spider-Man. Tak butuh waktu lama, Peter dan Dr. Strange masuk ke dalam ruangan bawah tanah untuk melakukan mantra Rune Kafkal, tapi Peter mengubah pikirannya kalau dia ingin teman dekatnya, keluarganya, pacarnya, pak pohnya, kakek, nenek tetap mengingat sebagai Spider-Man saat Dr. Strange tengah melakukan Rune Kafkal, sampai Peter menggagalkan ritual tersebut sampai 5 kali dan membuat Dr. Strange agak sedikit budrek atau kesal dan membuat dia diusir dari tempat Dr. Strange.
Setelah itu, Peter mencoba mencari orang MIT yang terjebak di dalam mobil karena macet lewat salah satu temannya untuk bicara baik-baik agar dia dan teman-temannya diterima di sekolahan MIT. Hi, Peter Parker. Tak lama setelah Peter menemukan orang MIT tersebut, muncullah Dr. Otto, musuh dari Spider-Man di film sebelumnya, dan terjadilah pertarungan yang sangat the best parah anjay. Saat Spider-Man dicengkram oleh tentakel dari Dr. Octopus, tentakel tersebut mengambil teknologi nano dari kostum Spider-Man, bukannya malah menjadi kuat tentakel dari Dr. Strange. Tentakel tersebut malah dikendalikan balik oleh Spider-Man karena teknologi kostum nano tersebut masih terhubung dengan kostum yang dipakai oleh Peter. Dan kesempatan tersebut dipakai untuk menyelamatkan orang MIT yang berada di mobil yang akan jatuh dan membuat dia dan teman-temannya diterima di sekolahan MIT. You were here, Evans. And I'm gonna talk to him about you. Tak habis dari situ muncullah musuh baru Spider-Man yaitu Osborn atau Green Goblin. Saat Green Goblin akan menyerang Spider-Man, Dr. Strange pun menyelamatkan Spider-Man dan sekaligus mengurung Dr. Octopus di penjara gaib. Gak tahu dah itu penjara, kurungan atau semacamnya, pokoknya kayak penjara deh. Di dalam ruangan itu, Dr. Strange menjelaskan gara-gara Peter menggagalkan mantra rune Kafka, dia malah mendatangkan musuh Spider-Man dari dunia lain atau Universe World atau dunia paralel. The Peter Parker Spider-Man, it started Peter Parker Spider-Man from pulling in everyone who knows. Lalu Dr. Strange meminta ke Peter agar bisa menangkap semua musuh Spider-Man dari dunia lain, lalu membawanya ke kurungan gaib tersebut. Saat itulah Peter Parker meminta bantuan ke temannya agar bisa menangkap semua musuh-musuhnya. Anjay. So guys, get here. Setelah itu, saat hari masuk ke senja, Peter telah sampai di hutan yang ada sutetnya. Diduga salah satu musuh berada di tempat tersebut. Dan tak lama Peter sampai di tempat tersebut, memang benar salah satu musuhnya yaitu Electro berada di tepat di belakangnya. No. It's really dark. Saat Peter mencoba menembakkan alat yang langsung bisa mengurung Electro, ternyata tembakan tersebut menembus dan hanya numpang lewat saja, malah tembakan itu mengenai pohon. Dan ya, pohon tersebut terkurung di penjara gaib. Setelah tembakannya hanya numpang lewat, Electro menyerang Spider-Man sampai Spider-Man terpojokkan. Saat Electro menyerang Spider-Man lagi, tiba-tiba muncul sesosok manusia siluman pasir yaitu Flynn Marko. Disitulah Peter dan Flynn Marko sedikit ada jaduman dan bekerja sama untuk mengalahkan Electro dengan merusak 4 sutet di hutan tersebut. Setelah Spider-Man bisa mengalahkan Electro, dia langsung mengirimkan mereka berdua ke dalam penjara gaib. I don't know you. Tak lama dari Spider-Man memperbaiki sutet yang sudah dirusaknya, dia menerima telepon dari Bibi May kalau Peter sedang dicari seseorang yaitu Norman Osborn atau Green Goblin. Setelah mereka berbincang, Peter membawa Osborn ke tempat penjara gaib musuh-musuhnya. Tak lama mereka sampai, Dr. Strange datang dan langsung mengurung Osborn ke penjara gaibnya. Lalu dia ingin langsung mengembalikan mereka ke tempat dunia mereka masing-masing. Let me out of here. We can't send them back. Dan disitulah muncul rasa iba Peter karena beberapa dari mereka di dunianya sendiri sudah mati, maka jika mereka kembali ke dunianya yang asli, dia akan mati. Setelah itu Peter masih merasakan iba yang sangat menggebu-gebu. Dia mulai menarik kotak rune Kafka dengan jaringnya ketika Dr. Strange tengah mencoba mengembalikan musuh-musuh Spider-Man. Tentu jelas hal tersebut membuat Spider-Man dan Dr. Strange melakukan pertarungan sampai ruh dari Spider-Man pun lepas dari tubuhnya, sampai Spider-Man dibawa ke dunia kaca milik Dr. Strange. Ada ayam.
Setelah pertarungan sengit pun terjadi, Spider-Man bisa mengalahkan Dr. Strange lewat jaringnya yang dikolaborasikan dengan rumus geometri matematika, lalu mengambil cincinnya dan mengurung Dr. Strange di dunia cerminnya. Anjay. Geometry? You're great at geometry. Square the radius. Divide by pi. Do this. Setelah Spider-Man keluar dari dunia cermin tersebut, Peter mencoba memberikan kesempatan kedua kepada musuhnya agar bisa hidup kembali di dunia asalnya dengan alat Stark Industries yang bisa membuat segala hal, tapi tidak bisa membuat rasa cinta ke dia. Uhuy! Scientist myself. I can't promise you guys anything. I can do. Fix. You mean A second chance. Who's coming with? Setelah mereka bisa membuat beberapa obat, penawar, dan alat chip untuk Dr. Octavius, Peter mulai mendengar suara aneh yang tertuju kepada Osborn, dan benar, dugaan tersebut ternyata Osborn sudah dikendalikan sepenuhnya oleh Green Goblin dan mencoba menjebak Spider-Man, lalu mempengaruhi semua musuh-musuh Spider. Jika kekuatan tersebut tidak boleh diperbaiki karena itu adalah sebuah anugerah. trick. That sense of Disitulah mulai kekacauan yang dimana semua musuh mulai pergi dan Spider-Man bertarung dengan Osborn yang sudah dikendalikan oleh sosok Green Goblin, dan saat Peter mulai terpojok, Bibi May datang dan menyuntikkan penawarnya. Tapi penawar tersebut tidak ada efeknya karena Osborn telah mensabotase penawar tersebut. Woman was right. You that pathetic. Akhirnya skateboard dari Osborn datang dan langsung menyerang Bibi May sampai terpental, dan belum cukup dari situ, Osborn melemparkan bom ke Bibi May. Lantas, saat Peter menyadari hal tersebut, dia langsung mencoba menangkap bom tersebut dan melemparkannya. Dan saat bom tersebut meledak, membuat ruangan itu hancur berantakan, dan disinilah kita akan dibuat sedih karena di adegan ini Bibi May terluka parah dan innalillahi ya guys ya. Are you okay? Dan pada saat itu MJ dan Ned masih menunggu kabar dari Peter, lalu Ned tak sengaja membuka pintu dimensi dan akhirnya dia malah bertemu dengan Peter Parker yang ada di Amazing Spider-Man. Wish we could see Peter. Yeah. It has to be. Peter! Tak cukup dari situ, MJ dan Ned membuka kembali pintu dimensi lagi karena Peter Parker yang di tempat itu bukanlah Peter Parker yang dia kenal. Find Peter Parker. Hello. I hope it's okay. I just. Bukannya mendapatkan hasil yang dia inginkan, dia malah membuat Peter Parker yang di film Spider-Man yang paling awal, pokoknya masuk ke dunianya. Bingung anjir jelasin, kebanyakan Peternya ya Kipak. That he needs my help. Our help. Setelah kedua Peter Parker bertemu, dia sedikit berbincang ketika dia lagi terpuruk atau gabut ya. Mereka berdua akan pergi ke suatu tempat yang tinggi untuk self healing. Setelah MJ menyadari tersebut, dia tahu keberadaan posisi Peter Parker sekarang. Yes. Yeah, I think I know exactly where that would be. Dan yaps, Peter sekarang berada di atas gedung sekolah Boston yang dimana dia sedang meratapi kematian Bibi May. Ketika MJ dan Ned melihat Peter bersedih, mereka langsung memeluk Peter agar dia tenang. Setelah itu disusul juga dua Peter Parker, yaitu Peter 002 dan Peter 003, dan disinilah ketiga Peter Parker atau ketiga Spider-Man bersatu untuk mengalahkan musuh-musuhnya, dan mereka bertiga berencana akan membuat ulang lagi obat penawarnya. Dan ini akan membuat saya bingung menjelaskan Peternya karena ada 3. All we gotta do. Setelah persiapan semua selesai, Peter 001 mulai melakukan live streaming untuk memancing para musuhnya agar ke tempat dia sekarang, yaitu berada di patung Liberty, yang dimana tempat tersebut sudah dipasangi beberapa obat penawar agar mempermudah ketika mereka mau menyuntikkan penawar tersebut ke para musuhnya. At any given moment, but I didn't. Yep, almost done. The world, if you're watching,
Sebelum para musuh datang, Peter 002 meminta ke Peter 003 untuk melakukan pengkeretakan kepada badannya ya, karena sebelumnya dia jarang beraksi jadi Spider-Man, alias dia masih kaku. You want me to crack it? That's good. Setelah pengkeretakan atau pemanasan itu terjadi, mulailah datang satu persatu musuh mereka, dan disitulah terjadi pertarungan sengit antara 3 Spider-Man melawan 5 musuh sekaligus. Dan Peter 001 pun langsung melemparkan kotak Rune Kafka ke Ned yang sebelumnya sudah membuka pintu portal ke tempat patung Liberty. I missed you, man. What's up? Singkat cerita, pada saat Peter 002 sedang terpojok, Peter 001 pun berhasil melemparkan obat penawar ke Peter 002 dan langsung mengaktifkan obat penawar tersebut dan membuat Flynn Marko atau manusia pasir tersebut kembali utuh ke tubuh normalnya. Guys, I'm at the top. I need the cure. Lalu setelah mereka mengalahkan manusia pasir, selanjutnya mereka bertiga akan bertarung dan mengalahkan Electro, sang avatar listrik. Ketika mereka sedang bertarung, ternyata pintu portal yang dibuka Ned tadi masih belum tertutup juga. Anda bukan ahlinya ya Bapak. Dan ternyata hal tersebut dilihat oleh Lizard atau siluman tokek dan langsung masuk pintu portal tersebut. Tetapi sebelumnya Peter 001 mengetahui itu dan langsung mencoba menahan si siluman tokek. Alright, no, it's fine. Yeah, We're gonna... And that is a lizard and we should... Connor, stop! Di lain tempat, Peter 002 dan Peter 003 sedang mencoba menghentikan Electro, tapi saat mereka mau memasang alat penawar ke Electro, ternyata dari belakang Electro muncul Dr. Octavius yang langsung menangkap mereka berdua. Tetapi bukannya Dr. Octa membantu Electro untuk mengalahkan Spider-Man, ternyata Dr. Octa membantu mengalahkan Electro dan memasang alat ke Electro yang mengakibatkan kekuatan avatarnya hilang. Setelah MG dan Ned mencoba kabur dari kejaran Lizard, dia mulai mengambil obat penawar lalu melemparkan ke Peter 001 dan membuat si siluman tokek jadi manusia seutuhnya. Talk to Connors? Setelah itu, Dr. Strange kembali karena Ned membuka pintu portal ketika dia ingin pulang lagi, tapi malah membuka pintu portal ke tempat Dr. Strange. Dan tak butuh waktu lama lagi, Dr. Strange mengambil lagi cincin dari Ned dan kotak Rune Kafka dari MG. Before you do anything, Mr. Lalu tak lama itu, Dr. Strange langsung memulai untuk mengembalikan para musuh Spider-Man dan juga kedua Peter Parker. Ketika Dr. Strange sedang jaduman dengan Peter 001, muncullah Green Goblin yang langsung menyerang dan mengambil kotak Rune Kafka. Tapi Dr. Octavius berhasil menahan Green Goblin dan Dr. Strange mengambil kembali kotak Rune Kafka. Tetapi ketika Green Goblin berhasil lepas dari Dr. Octavius, ternyata kotak Rune Kafka tersebut dipasang bom oleh Green Goblin dan akhirnya duar. Ketika ledakan itu terjadi, ledakan tersebut membuat kotak Rune Kafka hancur sekaligus membuka pintu dimensi dunia lain, dan gara-gara ledakan tersebut membuat MG sampai terpental dan jatuh ke bawah. Saat Peter 001 mencoba menyelamatkan MG, sialnya Green Goblin lagi lah sang pengganggunya. Dia langsung membawa Peter 001 agar tidak bisa menyelamatkan MG. Tetapi untungnya Peter 003 berhasil menyelamatkan MG sekaligus mengingatkan kejadian pada saat dia tidak bisa menyelamatkan Gwen.
Pada saat bersamaan, Dr. Strange yang mencoba mengendalikan pintu dimensi tetapi sudah tidak kuat lagi. Terpaksa Dr. Strange melepaskan dan menghasilkan pintu dimensi membuka kembali dengan ukuran yang sangat besar. Dan di lain tempat, Peter 001 mencoba menghentikan Osborn atau Green Goblin menggunakan bom yang ada di dalam skateboard Green Goblin, dan hasilnya skateboard tersebut rusak dan membuat mereka berdua jatuh ke bawah. Dan di samping itu, Ned yang sebelumnya ikut jatuh dari atas diselamatkan oleh jubah dari Dr. Strange dan berjumpa kembali dengan MJ. Setelah Peter 001 bangun dengan diikuti Osborn atau Green Goblin, mereka berdua pun berduel by 1 TDM dengan sangat sengit. Pada saat Osborn mulai terbojok dan akan dihantam dengan skateboardnya, ternyata Peter 002 menahan hal tersebut dan menyingkirkan skateboardnya. Tapi dengan liciknya setelah Peter 002 melindungi Osborn, bukannya dia terima kasih, malah menusuk Peter 002 sampai jatuh dan tersungkur. Setelah Peter 002 terjatuh, Peter 003 melemparkan obat penawar ke Peter 001 dan setelah itu Peter 001 pun langsung menyuntikkan penawar tersebut tepat di badan Osborn dan membuatnya sadar kembali. Setelah Osborn mulai sadar, Peter 001 menghampiri Dr. Strange dan bertanya apa yang terjadi. Lalu Dr. Strange pun menjawab, mereka mulai datang dan aku tidak bisa menahannya lagi. Apa yang dimaksud mereka itu saya juga nggak tahu ya guys ya. Kalau persepsi saya adalah mereka ditunjukkan kepada orang-orang yang berada di dunia paralel. Lanjut, setelah itu Peter 001 mulai menyadari bahwa semua yang terjadi adalah salah Peter 001 sendiri. Dan akhirnya Peter 001 pun mulai berkata kepada Dr. Strange, bagaimana jika semua orang melupakan siapa aku? Lalu Dr. Strange pun menjawab, ya itu memang berhasil, tapi konsekuensinya semua orang yang kamu kenal dan kamu cintai akan lupa dirimu dan seperti tidak pernah ada. What if everyone forgot who I was? But this time make everyone forget who Peter Parker is. That would work. And everyone who knows and loves you. Setelah Peter 001 mengiyakan hal tersebut, Dr. Strange mengizinkan Peter 001 untuk menjelaskan sekaligus berpamitan dengan MJ, Ned, Peter 002 dan Peter 003 dan 000. Do it. Thank you, sir. You're gonna forget who I am. Like none of this ever happened. Thank you. Thank you. Setelah semua memang benar-benar terjadi, Peter menghampiri ke toko tempat kerja MJ. Di dalam terlihat MJ jaduman dengan kakek-kakek dan melihat ke pintu masuk dari toko itu. Lalu MJ melambaikan tangannya dan ternyata itu bukan ke Peter tapi ke Ned yang baru saja datang ke toko MJ dan melewati Peter. Seolah-olah Ned mengabaikan keberadaan Peter dan tidak pernah mengenalnya. Setelah itu Peter mencoba menjelaskan kepada MJ lewat coretan di kertas yang sudah dipersiapkan, tapi sayangnya Peter tidak bisa melakukan hal tersebut dan dia malah berkata jika dia mau pesan kopi. Like a coffee, please. Tamat.